kedepannya tuh bakal lebih susah lagi Pak persaingan buat dapat kerja gitu Pak. Oh begitu. Iya, punya kekarapan gitu Pak. Iya. Tapi sedikit orang yang menggapainya gitu, yang berkorban gimana antara pikiran sama hati tuh bisa klop gitu. Iya. Nah, dari sekitar 8.000 yang jadi cowoknya tuh Jawa Tengah 660 Iya. yang ceweknya 14 Pak. Kalau sekarang polisi sudah nggak main pukul-pukul? Enggak Pak, Udah nggak boleh? itu enggak boleh Pak, kan karena polisi itu kan penegak hukum Pak, dia juga bakal ditegakkan hukumnya gitu. Bakal masuk pidana juga kalau kitanya tuh melanggar itu. Yang namanya corona tuh nggak bisa hilang karena satu pihak aja Pak, dari pemerintah, dari masyarakat. Itu paling penting malah masyarakatnya. Kalau masyarakat manut, Apa kabar Mas Rosin Fata? alhamdulillah sangat baik sekali. Siap ya. Siap. Saya ikut seneng Mas Rosin gitu. Jadi Mas Rosin awalnya memang punya cita-cita pengen jadi polisi ya. Dari awal tuh sebenarnya tuh nggak pernah tersirat gitu loh. Bapak juga dulu pengen jadi anaknya jadi polisi, tapi tuh nggak pernah ngomong sama saya gitu. Cuma bapak tuh itu ngomong gitu, ndonga gitu Pak. Ibaratnya wong Jawa itu ndonga gitu. Tapi nah dari doa itu Tuhan tuh ngerubah pola pikir saya gitu. Awalnya sopo sing nawari? Nggak ada yang nawari siapa ya. Nawari. Nggak ada. Enggak langsung ayo Rosin daftar gitu. Nggak ada Pak, terinspirasi dari tetangga, teman-teman yang udah jadi gitu. Karena sekarang tuh gini, orang cari kerjaan tuh susah Pak. Kalau mau mengandalkan kuliah itu, banyak orang kuliah itu yang sampai sekarang pun susah buat cari kerjaan gitu loh Pak. Gitu ya. Nah sekarang kenapa jadi polisi? Pertama, saya tuh udah terlalu egois sama diri sendiri, membahagiakan diri sendiri. Tapi secara psikisnya orang tua tuh itu plong gitu, karena anakku sudah jadi gitu, udah dapat kerjaan gitu. Karena kedepannya tuh bakal lebih susah lagi Pak persaingan buat dapat kerja gitu Pak. Oh begitu. Iya. Untuk jadi polisi kan juga berat Mas. Iya. Nah di situ butuh latihan. Iya. Tentunya banyak pertimbangan. Iya, banyak pertimbangan banget. Banyak pertimbangan toh. Nah ketika diputuskan, oke lah saya jadi polisi. Pertama kali itu sebenarnya yang dirasakan itu ono kepercayaan diri ora? Sangat percaya diri, tapi tetap rasional Pak, tetap realistis. Karena persaingannya banyak. Iya Pak. Tahu, tetap punya plan A sampai Z. Kalau gagal gimana, kalau Gitu. iya gitu Pak. Sebelumnya ada rencana apa? Ada Pak, tetap kuliah tuh ambil di bidang sesuai dengan saya kan itu Pak, olahraga gitu, sepeda. Mending ke olahraganya gitu. Mau di Ya kuliah gitu di bidang olahraga gitu di Pak. bidang olahraga. Tapi secara di olahraga juga tuh tetap susah Pak. Kalau kita tuh kalau cuma ngandelin olahraga aja itu tetap susah. Kuliah di olahraga tetap susah gitu. Tetap makanya aku tuh pengen kayak belajar investasi gitu Pak. Oh gitu, mau bisnis gitu. Investasi saham gitu, karena di Indonesia tuh cuma nggak lebih dari 1% yang itu memanfaatkan. Padahal itu tuh peluang gede. Gimana perusahaan gede itu bisa jadi gede tuh karena saham tadi. Dari saham itu Pak. Kayak hal-hal terkecil kayak makanan yang di seputar kita, pasta gigi, atau snack-snack yang lain itu
ada sahamnya gitu loh Pak. Oh. Bisa cerita nggak awal apa ya? Dari proses pendaftaran Oh itu. iya. Ya ini biar nanti teman-teman juga pemirsa semuanya tahu prosesnya seperti apa. Apakah semudah itu ataukah serumit itu gitu. Nah, pengalaman ini kan tentunya harus kita share. Karena banyak di luar sana ini yang juga sama pingin punya cita-cita seperti Rosin. Iya. Oh iya, masuk ya Pak. Gini, banyak orang tuh punya cita-cita, banyak orang tuh punya kekarapan gitu Pak. Iya, Tapi sedikit orang yang menggapainya gitu, yang apa ya, berkorban gimana antara pikiran sama hati tuh bisa klop gitu. iya. Nah, dari situ, dari pola pikir dulu pertama Pak, aku kudu bisa. Mm, Terus sama itu jangan lupa spiritualnya gitu. dia banyak berdoa. Iya, karena nggak mungkin yang namanya orang tuh berhasil tuh karena saya sendiri gitu loh Pak. Tetap ada Tuhan gitu. Iya. Proses pertama Heeh. daftar Itu dulu. iya, itu dari pola pikirnya Pak. Iya. Iya. Ngisi form. Iya, formulir itu dari ada 8 9 itu Pak, apa poin pendaftaran itu Pak. Iya. Iya. Apa saja? Pendaftaran itu ada administrasi, Iya. terus kesehatan, jasmani, psikologi, wawancara 1 2 sama administrasi terakhir Pak. Fisiknya tuh dari diukur itu dari ini apa ya, etistika badannya gitu, Hmm. miring enggak apa gimana enggak tuh Iya. diukur Pak, postur tubuhnya gitu. Itu waktu pendaftarannya Rosin itu berapa yang daftar? Masih ingat nggak? Sekitar 8.000 8.000. yang jadi cowoknya tuh Jawa Tengah 660 600. 60 Iya. yang ceweknya 14 Pak. Apakah yang menjadi modal utama saya bisa diterima sebagai anggota polisi itu? Karena keuletan, percaya diri, tapi tetap merendah, maksudnya ya, maksudnya dari pikiran saya tuh asor gitu Pak. Oh gitu. Ya, tetap sama restu orang tua, jangan. Iya. Iya Pak, begitu. Begitu pengumuman, Mm-mm. terus pendidikannya di Di Purwokerto Purwokerto. selama 2 bulan di Purwokerto, bener-bener di karantina, nggak boleh yang tahu namanya jalan raya gitu, bener-bener kayak bukan masyarakat umum gitu loh Pak. Di 2 bulan pertama itu sampai berat badan saya tuh turun 5 kilo. Piye sih rasanya? Dari hari pertama begitu Ya, datang gitu. hari pertama begitu datang tuh masih enak-enak aja gitu, adaptasi apal-apal gitu. Iya. Udah ada seminggu itu rasanya, oh gini pendidikan tuh bener-bener di pressure gitu loh Pak. Mentalnya, psikisnya kudu sabar, kudu Iya. Kayak militer itu. bener-bener kayak militer. Bangun jam 3:30, tidur lagi tuh paling gasik tuh paling awal itu jam 1 gitu, jam 1 malam. 1 malam. Mm-mm. Itu selama Selama pendidikan 7 selama bulan pendidikan itu. itu. Iya. Bosen asli nih. Kalau bosen tuh tergantung sama pikiran kita Pak. Iya. Tapi mesti dalam waktu itu ada perasaan jenuh ada. Iya, ada perasaan jenuh. Karena di sana juga tuh ada kayak fasilitas gitu Pak. Ada kayak sepeda, kayak badminton, olahraga gitu ada gitu. Oh, boleh. Iya, jadi tuh ada selimuran gitu. Iya. Iya, gitu Pak. Mulai jenuh itu. Itu sekitar bulan keberapa itu? Pasti ada lah. Di 2 bulan pertama pasti kaget Pak. Hampir 2 bulan, 1 bulan setengah itu jenuh, kayak apa ya? Apa kayak orang gak kuat gitu loh. Mau nggak kuat gitu, tapi inilah aku gitu. Proses pendewasaan aku gitu Pak. Oh gitu. Iya, ini tuh semua tuh proses pendewasaan, dari masalah, dari pressure-nya kita, dari tantangan kita tuh pendewasaan sebenarnya Pak. Oh gitu. Iya Pak. Terus setelah 2 bulan pertama itu dasarnya dari polisi itu dari apa namanya, ideologinya, kayak mentalnya juga dibentuk, fisiknya juga dibentuk. Jadi 2 bulan pertama itu
fisiknya yang digenjot Pak. 2 bulan pertama. Iya, lari udah kayak makan pagi sebelum habis sholat subuh. Iya. Sebelum makan tuh lari dulu. Setelahnya siang sebelum makan, malam jam 11 sampai jam 12. Malam dini hari berarti ya. Lari juga. Setelah itu bersih-bersih badan, baju gitu baru aja tidur. Sampai malam begitu. Iya. Paling gak sih, ya itu paling gak sih itu jam 1, jam 2 gitu. Bangun lagi jam setengah 4. Pastinya badan letih banget ya. Iya. Aslinya letih nggak? Banget Pak. Nggak cuma apa ya, Teman-temannya Rosen juga sama, ngeluh sama. banyak yang ngeluh, yang sambat-sambat gitu, tapi kembali lagi ini buat aku gitu loh, buat aku ke depannya ini gitu. Polisi itu gini, semua tuh gini, semua itu butuh yang namanya pengorbanan gitu loh Pak. Iya. Nggak, orang-orangnya kita tuh jadi apa ya namanya, jadi yuk mati gara-gara pendidik mati, nggak mungkin Pak. Iya. Ya gitu Pak. Oke. Jadi untuk mendapatkan tadi ketika di pendidikan itu apa hanya fisik saja, tapi juga ada bekal-bekal yang kayak teori gitu ada. Setelah 2 bulan pertama itu kan fisik ya Pak, 2 bulan pertama. Fisik. Setelahnya 5 bulan berarti kan dari 7 bulan 5 Iya. bulan yang berikutnya itu ke pendidikan dasar gitu, kayak pelajaran-pelajaran kayak SMA gitu loh, di bangku sekolah gitu. Oh, Jadi ada jam-jamnya gitu, ada tes-tesnya juga gitu Pak. Ujian kayak UAS gitu ada, Ada. ulangan gitu ada Pak. oh gitu. Jadi ada pelajaran, Iya, ada ulangan gitu. iya. Oke. Tapi tetap lari itu tetap Pak. Jadi tuh yang namanya orang-orang lagi di pendidikan tuh wajar yang namanya tuh tidur. Jadi tuh tidur, lagi pendidikan tidur, lagi belajar gitu, belajar pembelajaran gitu tidur, bahkan lagi lari tuh bisa tidur Pak. Hah? Lari tuh tidur Pak. Malam kan lari malam ya, ngantuk capek gitu tidur Hari gitu. sambil merem gitu, baris ya tidur gitu Pak. Oh, pernah. Pernah Pak. Kamu itu jadi polisi itu sebagai pelayan masyarakat, sebagai pelindung masyarakat, untuk menjaga keamanan masyarakat. Ya, tidak kayak dulu. Kadang-kadang ya namanya aparat lah tahu sendiri kan gitu. Ada nggak pendidikan untuk, karena saya benar-benar merasakan polisi sekarang berbeda dengan dulu. Ada pelajaran apa di sana? Di pendidikan tuh saya dapat sekarang tuh polisi itu udah beda eranya sama dulu. Sekarang polisi milenial Pak namanya, harus yang namanya humanis, gimana melayani masyarakatnya yang benar gitu, tanpa ada kekerasan sama sekali. Seharusnya tuh seperti itu Pak. Iya. Jadi tuh kayak misal kayak pendemo, kayak ada tindak kejahatan tuh udah ada tingkatan-tingkatan tindakan kepolisian gitu Pak. Iya. Iya. Jadi kayak kalau pelayanan gitu tuh ada pembelajaran sendiri Pak. Memprioritaskan keamanan masyarakat. Iya, kan karena kan Kamtibmas Ya. terus menjaga itu apa namanya, masyarakat gitu loh Pak. Iya, supaya tertib, aman kan gitu. Iya, Kamu ngerasakan bener ya gitu. Berbeda sekali toh. berbeda sekali Pak. Iya. Dulu kan ya udah menjadi rahasia publik Pak. Iya. Polisi itu keras gitu, Iya. dan lain sebagainya gitu. Sok ning dalan. Nah, itu iya. Orang mau ning dalan, kadang ning ngendi-ngendi di belakang layar banyak itu. Iya. Nah, tapi sekarang sih polisi sudah baik lah, apalagi sudah banyak menoreh prestasi. Artinya prestasinya itu bukan prestasi menang-menang juara itu enggak, tapi prestasinya itu benar-benar polisi itu menjadi bagian penting dari sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat kan butuh kena orang polisi gitu. Gitu kan. Iya. Apa jadinya gitu. Karena kan polisi itu pelindung, pengayom, pelayan masyarakat Pak. Sebenarnya tuh itu yang menjadi pedoman setiap polisi itu, harusnya itu Pak, 3 itu. Makanya mengapa sekarang jadi apa ya, harus lebih humanis itu Pak, beda sama yang dulu-dulu gitu. Iya. Karena itu ya. Terutama polisi-polisi yang milenial ya tadi dikatakan tuh, kayak
sekarang mulai muncul ada polisi yang buat konten itu siapa Babinsa Pak 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 Babin itu. Oh, Pak Babin. Iya. Ini kan sisi lain ya dari bah kelucuan itu. Padahal mereka sebenarnya aparat Iya. yang harus wibawa lah, harus dijaga benar kehormatannya. Tapi kadang-kadang akhirnya bisa berakting gitu loh ya. Iya. Bisa berakting menghibur masyarakat dengan cara mengedukasi. Iya. Hal-hal kecil kan menarik sekali itu yang Babinsa itu kan ada orang mau bunuh diri gitu loh. Padahal dia hanya lewat di situ terus ngilingke gitu dengan bahasa yang sangat sederhana. Ya hanya kita terbawa pada situasi itu dan akhirnya viral ya. Iya, Pak. Gitu. Terus menariknya tadi kan diceritani. Ini Babinsa ditawari untuk pendidikan itu malah nggak mau ya. Iya, nggak mau, Pak. Nggak mau karena apa? Eh, nanti kalau pangkatnya tambah tinggi itu malah jadi tidak bisa dekat dengan masyarakat Iya, gitu. karena kan cara mendedikasikan kita kepada masyarakat tuh kan beda-beda, Pak. Iya. Nah, kalau Pak Babin itu dengan cara itu, Pak, konten-konten dari itu jadi lebih dekat dengan masyarakat gitu, Pak. Sebenarnya kalau polisi itu diperbolehkan nggak sih? Apa itu harus izin sama Diperbolehkan, Pak. malah harus? Iya, Pak. Seperti membuat konten-konten menarik gitu. Iya, Pak. Malah gitu. Jadi Tetap iya. podcast ini juga sebenarnya nggak masalah. Enggak apa-apa, Pak. Yang terpenting ada pesan-pesan itu Kamtibmasnya gitu, Pak. Oh gitu. Perasaannya begitu disebutkan kamu bertugas di Wonosobo itu. Sangat bersyukur, alhamdulillah, seneng banget, Pak. Ada temenmu yang dari Wonosobo tapi di tempat lain? Di Papua ada. Di Papua di Medan itu tembak ada, Pak. Yang kemarin ada UPM gitu di situ. Apa masuk ke Brimob? Ya Brimob itu, Pak. Ya nggak Brimob juga polisi umum yang di Papua banyak, Pak. Dari Jawa Tengah, dari Wonosobo juga ada, Pak. Begitu. Untungnya ya. Ya yang namanya apa ya? Kamu nggak tahu atau kamu minta sih itu? Nggak tahu, Pak. Perasaannya begitu. Mintanya tuh ya sama Tuhan itu itu mintanya sama Tuhan, itu curhat sama Tuhan gitu. Gitu. Ya akhirnya dikabulkan yang Wonosobo. Alhamdulillah, Pak. Kepingin pindah? Enggak, Pak. Sama mengabdi di sini aja. Iya. Kembali ke putra daerah, Pak. Oh, kan nggak semua toh. Iya, Pak. Banyak orang Wonosobo yang akhirnya keluar kota juga. Nah wis ning luar kota untuk pulang kembali perjuangannya Susah, Pak. susah. Susah banget, Pak. Iya. Iya. Jadi itu dengan cara bersyukur yang kita tuh mendedikasikan ke masyarakat itu yang benar gitu, terus kerjanya yang benar gitu, Pak. Cara bersyukur biar apa ya, dengan kita tuh udah di Wonosobo gitu loh, Pak. Begitu. Paling berkesan itu pertama kali bertugas di Wonosobo itu sing ada pengalaman yang apa dulu yang lucu ya. Ada pernah nggak sing lucu? Kalau di Wonosobo tuh Ya kamu sendiri ngalami sebagai petugas itu. Ada pengalaman gitu. Mungkin ada orang ya ada nenek-nenek minta tolong lah atau apa gitu, ada cerita-cerita lucu gitu. Pastinya ada lah. selama ini di Wonosobo belum, tapi dulu sebelum pelantikan itu kan ada yang namanya apa ya, kerja itu latihan kerja gitu di Kabupaten Magelang. Pada saat itu ada kunjungan kerja dari Pak Presiden, Pak Jokowi. Iya. Di situ langsung apa ya, pengalaman baru gitu, bisa mengamankan itu presiden langsung gitu, Pak. Jalannya apa namanya, acara kunjungan itu diamankan gitu. Kamu di jalan atau di ring yang Di ringnya itu presiden. oh gitu. Jadi presiden jalan itu ya di sininya gitu. Oh begitu di ringnya gitu. Iya, di ringnya. Tetap waspada karena yang namanya orang jahat itu tetap ada di sekitar kita, Pak. Ya harus waspada ya. Iya. Nah, kalau pengalaman yang ya sedih, mengharukan atau mungkin mengerikan pernah? Selama ini belum. Belum. Iya, belum. Hanya biasa-biasa aja. Iya. Karena di Wonosobo itu relatif kondusif, Pak. Iya, itu yang paling penting. Iya, Pak. Untuk kejahatan sih banyak nggak sih, Mas? Di Wonosobo jarang, Pak. Sedikit, Pak. Paling- Ada tapi sedikit, enggak kayak di kota-kota gede kayak Semarang, Solo itu
Pernah nangkep pencuri atau ya perusuh atau apa pernah? paling itu kayak mabuk itu, orang mabuk, tapi kan kalau mabuk itu sebenarnya ada tempatnya gitu Pak. Kalau Ya. di jalan raya di tempat umum itu nggak boleh Pak, meresahkan masyarakat gitu. Iya, Jadi di situ kita diamankan, mengamankan itu, diberikan pembinaan. pembinaan gitu, Tapi nggak diapa-apain. nggak diapa-apain, apa ya, dikasih tahu gitu loh Pak. Ya kalau sekarang polisi sudah nggak main pukul-pukul, Enggak Pak, udah nggak humanis boleh. itu, nggak boleh Pak. Kan karena polisi itu tuh kan penegak hukum Pak, dia juga bakal ditegakkan hukumnya gitu, Oh gitu. bakal masuk pidana pidana juga kalau kitanya tuh pelanggar itu hukum gitu Pak. Rosin mukul aku itu juga bisa kena pidana ya. Bisa Pak, Dan itu sudah tidak ada ampun artinya. Sama aja di sama mata aja hukum. di mata hukum tuh antara polisi sama masyarakat tuh sama Pak, nggak ada bedanya gitu. Nah, polisi salah ya tetap itu diadili gitu Pak. Nah kalau itu yang kayak kemarin waktu mudik gitu, orang mau curi-curi mudik toh, polisi sampai dikata-katain binatang lah gitu. Ketika kamu mendengar itu, melihat itu, rasanya piye? Ya itu udah jadi kerjaan saya gitu loh Pak. Udah makanan makanan polisi itu pahit itu kayak gitu Pak, karena kontak langsung dengan masyarakat itu kan polisi gitu Pak. Iya. Dicueki wae apa sudahlah kadang-kadang aduh, cok kesel gitu. Sering nggak? Pasti kesel ada, tapi kembali ke pendidikan itu kan dididik untuk itu Pak, sabar gitu. Oh, Nanggepin orang-orang kayak gitu udah ada didikannya gitu Pak. bahkan mungkin didorong-dorong atau itu pun tidak boleh, Enggak boleh Pak. boleh melawan. Iya Pak. Itu salah satu perubahan polisi sekarang kan seperti itu Iya Pak. ya. Jadi apalagi yang muda-muda ini gitu. Dari saya juga kepingin berharap juga gitu. Wonosobo selalu dalam kondisi aman. Iya Pak. Kalau kondisi aman, tentunya masyarakat akan lebih Nyaman Pak. nyaman lah, iya toh. Nah, sekarang polisi juga menjadi garda terdepan Iya Pak. untuk membantu lah, membatasi agar penyebarannya tidak Iya. meluas. Nah, tentunya sedikit berbeda. Sering nggak berhadapan dengan hal-hal yang semacam itu ketika Rosin menemukan orang misalnya melanggar protokol, terus ataupun misalnya ada kerumunan yang harus diatur sedemikian rupa Iya. supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Iya. Gitu. Sering begitu. Sering Pak. Jadi tuh dari programnya Polres Wonosobo itu setiap hari pagi itu ada yang namanya patroli protokol kesehatan Pak, kayak long distancing, terus masker itu selalu ditegakkan sama itu polisi gitu Pak, kayak di pusat keramaian, kayak alun-alun, kayak tempat Pasar gitu. iya kayak pasar gitu. Sifatnya lebih edukasi ya. Ya jadi itu preventif Pak. Jadi itu sebelum terjadinya apa namanya itu kejadian sama pasca terjadinya kejadian itu Pak. Iya. Jadi sebelum, berarti masyarakat tuh sebelum mau kontak dengan masyarakat lain kayak di pasar gitu, Iya. kita beri himbauan gitu, pesan-pesan biar pakai masker, pakai jaga jarak gitu. Kalau nggak pakai masker dikasih masker. Iya dikasih masker Pak. Kalau kayak kan ada kok siki nganu apa namanya orang nggak masker denda 50.000 gitu. Itu tuh sebenarnya tuh udah ada dasar hukumnya sendiri Iya. dari pemerintah kabupaten gitu Pak. Itu perda. Perda itu Pak. Jadi Atau tuh misalnya SK bupati. Tapi ini surat bupati enggak, Ding. Peraturan daerah ya itu. perda itu Pak. Iya. Itu kewenangannya bukan polisi kalau itu. Bukan Pak, Satpol PP. Satpol PP. Jadi tuh kalau polisi itu cuma mengingatkan gitu Pak. Iya. Ya, memberikan himbauan karena
dirasa masyarakat tuh corona itu kayak hapus-hapus gitu, bohongan gitu Pak. Tapi nyatanya di India itu banyak korban gitu Pak. Jadi itu kesadaran masyarakat kita tuh harus ditambah lagi gitu Pak. Dengan kita itu patroli protokol kesehatan gitu Pak. Sering ketemu dengan orang yang ngeyel-ngeyel gitu. Banyak Pak, Banyak. banyak. Piye? Hari ngatasi piye? Ya diberi itu pengertian kenapa sih harus pakai masker. Nyatanya di India itu banyak Pak, nggak itu kan mengindahkan itu kan protokol kesehatan kayak di upacara-upacara itu. Terus akhirnya sekarang apa, banyak korban gitu. Yang terbaru lagi di Kudus Iya. setelah Lebaran itu, Sawalan itu. iya Syawalan Pak. Luar biasa itu. Luar Akhirnya Jawa biasa. Tengah menjadi zona yang apa hitam ya, Pak? hitam Pak, Nah, itu rame-rame. rame-rame. Nah sekarang tuh ya kesehatan sendiri aja Pak. Ayo, yang namanya corona tuh nggak bisa hilang karena satu pihak aja Pak. Dari pemerintah, dari masyarakat, itu paling penting malah masyarakatnya. Kalau masyarakat manut bakal cepet hilang Pak, begitu. Aku udah pernah kena, Sin, Desember. Ya, Iya, corona. ya, Nggak enak pokoknya. ya, karantina terus. Iya, akhirnya kita harus membatasi. Nah, tadi saya sampaikan, beruntung maksudnya beginilah. Masyarakat harus tahu bahwa yang namanya corona ini ya benar-benar ada. Tidak kelihatan tapi ada gitu. Tapi begitu kita kena, benar-benar kita fisiknya itu benar-benar ya hidup mati gitu. Iya Pak. Kalau fisiknya kita bagus, ya sudah, kita bisa terselamatkan. Tapi kalau fisiknya tidak bagus, gitu, ya wis. Iya, Banyak teman-teman saya yang udah meninggal hanya karena kena corona itu tadi. Gitu. iya, Dan jangan sampai lah terjadi di keluarga kita. iya. Gitu. Nah, karena itu ya tadi, yuk kita sama-sama menjaga. Menjaga, tetap olahraga Iya. minimal 15 menit setiap harinya. Ya jalan-jalan gitu atau berjemur nggak masalah gitu Pak. Malah pada rebahan sekarang. Nah itu apa ya, pola pikir masyarakat kita tuh gitu, udah di rumah aja tapi olahraganya itu ditinggalkan gitu Pak. Iya. Nah begitu, Harusin olahraganya apa? masih dari dulu sampai sekarang nggak berubah Pak, masih sepeda, BMX. BMX, balap sepeda gitu. BMX BMX. belum ke arah yang lain ya. Nanti mungkin tambah usia harus sepedanya ganti. Road bisa. Ya kalau kecil-kecil ya. Kan sekarang polisi juga banyak itu. Iya Pak. Kemarin Bu Kasat Lantas kalau nggak salah Iya. itu juga Bu siapa namanya? Bu Putri Bu Putri itu dan juga Ngerut. penggiat ngerutput ya. Itu. Nah, sekarang sudah jarang kayaknya yang ngerut Iya, itu. Pak. Nah, ini kadang-kadang polisi sering kalau ada hobi ini kadang-kadang maaf ya ngomongnya ya cuma ketika lagi pimpinannya lagi seneng ini pada ikut ini Iya. semua. Coba waktu senang sepeda ya semuanya pakai sepeda. Jadi kepolisian tuh hampir semuanya ada yang artinya kan banyak yang punya road itu toh. Iya. Tapi setelah Bu Putri pergi sekarang yang nyepeda sedikit. Kendor Pak. Ya, kendor sih. Nanti beda lagi kalau Ada senengnya motor, motor ganti gitu. motor. Iya. Iya toh. Senengnya Vespa, ganti Vespa. Vespa gitu loh. Itu. Tapi saya ngelihat fisiknya Bu Putri itu bagus sekali gitu. Iya, Pak. Fisik ya, maksudnya dia setiap pagi atau ada waktu-waktu tertentu itu dia pasti meluangkan untuk berolahraga sepeda. Ya sama seperti saya dengan istri juga begitu. Saya udah 14 tahun nggak terasa main sepeda gitu. Tapi saya benar-benar bisa merasakan fisik yang prima gitu. Iya Pak. Ya, Rosin kalau bisa itu teman-teman polisi dipengaruhi Sin. Iya Pak. Iya,
Itu kalau nggak salah ada teman saya Pak Wandi. Pak Wandi. Itu juga salah satu penggerak. Sekarang terus Kanit Intelnya Pak Muji sekarang udah Muji. mulai root gitu. Iya Pak. Kemarin saya tanya kepingin iki awak gitu loh. Iya Pak. Saya bilang, oh polisi kok gendut gitu loh. Iya. Saya berani ngomong karena dia om saya gitu. Iya Oh Pak. iya om, ayo niat lah gitu, ayo olahraga gitu. Wis alon-alon mas, pokoknya tak coba belajar gitu. Iya. Padahal Pak Muji sudah dari dulu gitu. Cuma baru mulai kemarin kayak nyarut gitu. Iya Pak. Gitu. Nah nanti kan untuk generasi-generasi penggerak yang dulu bantu, Rosin sekarang mulai coba. Kan kalau nggak salah kayak seperti Pak Wanti kan hampir purna. Iya. Nah nanti yang menggantikan Rosin. Iya Pak. Iya yang menggantikan Rosin. Terus juga itu. Supaya apa? Ya biar polisi ini juga bisa lebih dekat dengan masyarakat. Iya. Karena Dengan media sepeda gitu Pak. iya. Kita bisa ketemu dengan banyak orang kok dari segala strata gitu. Iya Pak. Ya, segala strata. Apalagi dulu kan sering dari kepolisian sering terlibat bareng-bareng nyepeda Iya Pak. itu. Tapi kadang-kadang aduh ganti Kapolres, orang seneng sepeda, Ganti hobi gitu ganti Pak. hobi gitu loh. Kadang-kadang ya itulah yang saya dari 14 tahun ini sering kadang-kadang ada yang dulu kalau tidak salah Pak Aziz Pak ya. Pak Aziz. Nah itu Pak Aziz juga dulu sangat intens sekali pin menggerakkan. Bahkan di akhir jabatannya itu dia punya obsesi di Wonosobo, yuk kapan kita ngadakan fun bike gitu loh. Itu pernah, tapi ya akhirnya Pak Aziz pindah tugas, ganti Kapolres, ya udah kita nunggu lagi, oh ternyata senengnya ini. Iya. Tidak seneng sepeda gitu. Iya Pak. Gitu. Tapi sih setiap hari Jumat ya itu. Setiap hari Jumat pasti sepeda Pak kalau di Wonosobo. Pak Kapolresnya pakai Santa Cruz itu. Iya Pak. Ya, Exi ya, bukan Exi ya, Exi, pakai Pak. Exi. Ya cuma kan hanya jalan di jalan raya. Iya. Tapi saya seneng itu iring-iringan. Akhirnya kan para anggota pun ikut, Iya ya. ikut Pak. Ya ikut bersepeda. Rasin ikut nggak di situ? Ikut Pak. Ya sambil dampingi. Ini mah bisa dijadikan sarana. Pak, saya itu pesepeda loh Pak. Itu hobinya memang sepeda Pak. Iya. Cuma hanya tidak seperti Bu Putri ya. Iya. Nek Bu Putri yo dia atlet kok ya. Iya, iya Pak. Kalau sekarang tuh sepeda sama motor Pak. Motor touring. Iya, Harley. Oh Harley. Waduh nek itu enggak lah. Iya Pak. Ora sah ditiru nek gue. Iya Pak. Sepeda nih sing Sepeda ditiru. aja, Pak. Harley aduh ora. Bukan levelnya kita Sin ya. Iya Pak. Levelnya kita yang sepeda wae lah gitu ya. Nah, mungkin Rosin nanti setelah ini ya usia nanti sekarang kan sudah 21. Taruhlah nanti sampai 30, begitu 30 ya ganti sepeda. Iya. MTB Road bike Pak. atau road bike nek mung nganggo BMX terus kan jadi lucu cah cilik ya sih. Iya Pak. Itu. Dan nanti fisiknya latih insya Allah nanti akan bagus. Iya. Ini luka kenapa Sin? Karena latihan Pak. Hah? Latihan bagian dari pengorbanan. Iya Pak. Ah itu latihan ya. Kebetulan kan ya nanti akan diproyeksikan mengikuti Porprov. Iya. Iya. Porprov. Untuk BMX karena kebetulan cabang olahraganya yang dilombakan BMX. Iya. Untuk rootnya ini libur kayaknya. Libur, Pak. Tidak ada. Nah, wah ini jatuh di mana? Di sirkuit Parakan Pak. Oh di sirkuit Parakan. Mungkin pas lagi jumping itu atau Iya lagi jumping jatuh Pak. salah posisi? Salah posisi Pak. Kena tanah atau? Kena cor-coran itu. Oh iya. Itu jadi yang namanya olahraga sepeda itu jangan dikira tanpa resiko. Resikonya luar biasa. Iya, Apalagi kalau untuk atlet karena BMX itu kan butuh manuver ya teknik ya. Gitu. Teknik yang harus kalau kita salah sedikit aja bisa jadi fatal. Iya Pak, bener Pak. Itu ya. Terus apa ya? Kalau kita udah kerja tuh hobi kita tuh jangan sampai hilang gitu Pak. Nah itu. Gitu.
Rosin lihat saya konsisten nggak sih dari itu? Konsisten sangat, Pak. Atau ikut-ikutan? Enggak, Pak. Dari dulu ya emang yang udah dari hati gitu, Pak. Rosin kenal aku udah kapan sih? Dari 2013, Pak. Waktu lomba di Lomba. alun-alun. Iya, bener, Pak. Iya toh. Iya, 2000 berapa itu ya? 2013. Ya. Padahal sebelumnya juga sudah main, saya senang main sepeda gitu. Sampai sekarang konsisten. Konsisten, Konsistennya apa coba? Road? Road bike. Iya. Nah sekarang udah banyak ya. Udah banyak, Pak. Ya semoga dia bisa konsisten terus gitu. Cuma jangan hanya sekedar lagi booming. Iya. Kayak kemarin toh. Habis corona, Habis bukan corona, corona belum selesai itu waktu baru kemarin aja selesai itu apa lockdown, lockdown gitu. itu. Iya. Banyak Banget sampai harga baru tuh, harga second tuh lebih mahal daripada harga baru, Pak, sepedanya, Pak. iya, Iya. itu kurang ajar itu. Ya, Iya. akhirnya kita beli apa namanya? Beli sepeda akhirnya jadi mahal. Mahal. Ya ada yang harganya itu kenaikannya luar biasa gitu. Sampai 50% lebih bahkan, Pak. Iya, itu yang sepeda saya yang BMC itu saya baru berapa bulan beli itu harga 42. 42. Itu sudah jadi 62 ke. Iya, Pak. Kan kurang ajar 20 gitu. juta sendiri sekarang. Untungnya saya beli sebelumnya coba. Iya. Nah sempat sih waktu itu dirayu, ayo dijual gitu. Kalau dijual ya saya sama aja ya memberatkan. Akhirnya udahlah, pokoknya kita punya itu sudah maksimal ya sudah gitu, tidak akan saya jual gitu. Iya, Pak. Ya itu memang kita harus begitu, namanya olahraga apalagi disisipi hobi, wah luar biasa. Kalau saya masih bisa keliling-keliling waktu jadi nyepeda jauh-jauh, wah asik. Ya Rosin nanti kalau sudah jadi apa namanya ya udah apa namanya hobi gitu, pastinya nanti akan berkembang. Jadi tidak aja ngerut aja, tapi nanti kadang-kadang disisipi touring. Tapi nek polisi ora entuk lunga-lunga ya, nek ora entuk izin ya. Apa pas cuti Sen? Ada cuti enggak sih nek polisi? Cutinya, Pak. Wah. Tapi cuti tetap dalam pengawasan apa? Tetap ada izin, misalnya kita kemana gitu, mau touring kemana ada izinnya gitu, Pak. Berapa? 1 tahun 7 hari? Iya, Pak. Jadi itu 2 kali, setelah Lebaran sama setelah itu apa tahun baru gitu, Pak. Oh gitu. Ada 2 gitu. Tapi karena ini ada corona jadi nggak ada gitu, Pak. Saya ada tetangga itu polisi. Kalau Lebaran itu momennya katanya sudah nggak kayak dulu gitu. Maksudnya momennya ya tadi kalau ini kondisi normal lah. Bapaknya polisi, anaknya polisi gitu. Akhirnya karena kan kalau pas pada ada operasi ketupat, iya tak bener ya, operasi ketupat. Kan mesti harus standby. Iya. Keluar kota saja pasti nggak boleh Iya, toh. Pak. Harus siap siaga di situ. Aman ataupun tidak aman harus siap siaga. Iya. Apalagi pada saat misalnya pas Idul Fitri gitu. Kalau harus ada pengamanan ya sudah lah gitu. Iya. Itulah pengorbanan polisi itu yang luar biasa di situ. Jadi itu kayak lebarannya polisi itu telat gitu, Pak. Telat itu setelah yang lainnya selesai lebaran, baru aja silaturahmi gitu. Tapi untungnya kan Rosin tempat tinggalnya bareng sama orang tua. Iya. Tapi besok kalau udah berkeluarga akan berbeda. Berbeda lagi. Golek lokal wae lah. Ora sah sing adoh-adoh Sin timbang mumet gitu to Sin. Iya, Pak. Golek lokalan wae lah. Wong golek adoh-adoh. Dadak apa? Mudik. Iya. Susah cutinya gitu. Iya, mending di sini aja. Nah, cutinya itu buat main-main kemana gitu buat loh. Sepedaan. Iya. Gitu. Udah gitu aja Rosin, terima kasih ya atas waktunya dan terima kasih sekali. Semoga nanti Rosin bisa
menjalankan amanah, menjalankan tugasnya sebagai polisi yang humanis, Iya. polisi yang bisa menyenangkan, menenteramkan. Iya, Pak. Yang paling penting juga Rosin bisa menjadi contoh Iya, Pak. bagi semuanya. Terutama dari contoh untuk saya sendiri, Pak. Iya, buat diri kamu tapi bisa menginspirasi orang Orang lain. Karena sekarang itu paling penting adalah contoh dari diri kita. Iya. Iya gitu. Masalah apa namanya ya. Dan kita menunggu waktu sajalah. Insya Allah kita berharap semua corona ini segera menghilang lah. Iya. Yuk kita kembali normal. Iya, Pak. Ya, Iya. gitu. Makasih ya. Iya, Pak. Atas